Ada kemeretak gitu kan, tahu kemeretak? Kemeretak. Ini nanti dikira pijit keretak gitu ya. Banyak kan yang namanya kerupuk itu krauk-krauk ya. Halo sahabat budaya, kita berjumpa kembali di Asal Usul, makin tahu makin mantul. Ya, yang rame dong, jangan malu-malu ketawanya Teteh. Ya, ketahuan deh tamunya Teteh gelis. Ya, jadi kali ini kita bakal ngobrol bersama Teteh gelis, asli orang Sunda gitu ya. Kita kenalan dulu nih sahabat budaya. Yang pertama nih ada Teh Iis. Jadi beliau ini adalah pengisi Pantas Sunda, Pesona Antar Komunitas Budaya Sunda. Setiap Selasa malam selalu di Pro 4 RR Samarinda. Sekalian promosi ya. Jam 9 malam. 21 waktu Indonesia Tengah. Iya, halo Teh Is. Halo. Kumaha damang Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Teh ya. Oke. Nah, selanjutnya Teh Is tidak sendiri, ada juga sama temennya, ada Teh Heni ya. Jadi beliau ini juga salah satu guru di SMP Negeri 4 Samarinda. Halo Teh Heni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Teh? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Kalau Teh Heni sendiri asalnya dari mana nih Teh? Kan asli Sunda ya. Asli Sunda, lahir gitu ya. Iya, aslinya di mana tuh? Aslinya tuh dari Bandung tapi kabupaten. Kabupatennya ya. Kabupaten Bandung, Kecamatan Paseh. Jadi Majalaya lah, daerah Majalaya. Daerah Majalaya. Kalau Teh Is dari mana? Kalau saya aslinya Bandung juga, tapi Bandung kabupaten juga. Nah, saya itu aslinya Banjaran. Di Banjaran, Kabupaten Bandung. Oke. Ya, sama-sama orang Sunda lah pastinya ya. Nah, kali ini kalau sahabat budaya lihat di depan kita itu sudah ada piring-piring. Waduh, diajak makan nih. Apa nih ya? Ya, jadi kita bakal ngobrolin seputar salah satu kuliner khas Sunda yang saat ini tuh lagi hits banget, lagi viral-viralnya gitu ya. Dan viralnya itu bahkan sampai ke Samarinda gitu. Banyak orang-orang yang menjual kuliner satu ini, yaitu seblak. Wah, nah seblak ini kan udah merajalela lah ibaratnya ya Teteh. Mungkin pada nggak nyangka gitu, dikira cuma di Bandung aja, ternyata sampai juga nih ke Samarinda gitu ya Teh. Nah, boleh nih Teh diceritain asal usul kuliner seblak ini dari apa sih Teh? Seblak ini kan makanan khas Sunda. Kalau khas Sunda itu ya makanannya itu tidak jauh-jauh dari yang namanya dari awalnya itu tepung kanji gitu. Jadi banyak dari tepung kanji ini makanan diantaranya ini seblak. Karena seblak ini kan dari kerupuk kan dari kanji gitu ya. Nah, jadi seblak ini biasanya orang kan kalau kerupuk itu digoreng. Nah, ini beda lagi gitu. Diapain Teh? Teh? Ini kerupuknya direbus. Direbus ya. Direbus baru dikasih bumbu-bumbu gitu kan. Di antaranya yang paling sebenarnya ini seblak ini ya ada dari dulu itu di satu daerah di Bandung, bukan Bandung sih, di Garut. Jawa Barat lah ya, daerah Garut, namanya itu leor, kerupuk leor namanya. Maksudnya apa tuh kerupuk leor? Kalau bahasa Sunda leor itu ya apa sih, lemes gitu dah. Oh iya, biasanya kerupuk kan garing ya. Garing, ya garing, misal garing ada kemeretak gitu kan, tahu kemeretak? Kemeretak. Ini nanti dikira pijit keretak gitu ya. Banyak kan yang namanya kerupuk itu krauk-krauk kan. Iya, kriuk-kriuk. Nah itu, kalau ini enggak ada kriuk-kriuknya, makanya disebutnya leor. Jadi pas begitu dimakan langsung gitu masuk ini kayak gitu bubur kan. gitu ya konsepnya. Nah gitu. Agak malas ngunyah gitu. Nah itu kerupuk leor. Cuman kalau sama seblak ini agak beda, karena seblak ini punya ciri khas bumbu. Cuma ciri khas bumbunya gitu. Kalau kerupuk leor ini nggak ada yang namanya satu bumbu yang khas, yaitu kencur. Kalau orang Sunda mah bilangnya cikur.
Kencur itu cikur. Cikur. Nah itu karena kalau seblak ini ada bumbu kencurnya, jadi khasnya. Sebenarnya di Jawa Tengah juga ada namanya kerupuk godok gitu. Sama berarti. Sama seperti itu, cuman nggak pakai kencur. Nggak pakai kencur juga, tapi namanya kerupuk godok gitu namanya. Sama gitu, direbus juga, terus dikasih bumbu. Nah ini kalau seblak ini karena punya khasnya itu ada bumbu kencurnya. Sama pedas-pedasnya yang meledak gitu. Yang meledak gitu ya, itu pokoknya kan buat panas. Kalau orang Sunda kan bilangnya ladana bebeledagan. Kalau orang Sunda itu sehah gitu. Jeletot gitu. Jeletot macam-macam sih kalau menggambarkan rasa pedasnya dari makanan ini ya gitu. Ada jeletot, terus ada juga bebeledagan. Banyak ya istilah-istilahnya. Tapi itu tetap dari seblak itu. Tapi kalau seblak sendiri artinya apa? Emang artinya dia tuh kerupuk kah atau gimana? Ya emang itunya bahan dasarnya itu kerupuk gitu. Kenapa dinamakan seblak gitu ya? Iya. Kenapa dinamakan seblak tuh katanya kan kalau bahasa Sunda tuh nyeblak itu kan kaget. Nah itu kaget dengan rasa pedasnya itu kan wow banget. Kalau setelah kita sudah nyoba belum? Pas nyantap itu kan rasanya itu kan. Jadi kalau bahasa Sunda itu nyeblak itu kaget. Jadilah namanya itu seblak. Makanya tuh kaget ada sensasinya gitu ya. Kaget-kagetan gitu ya. Sekali suap kaget, nanti kuat kaget lagi. Dibuat kaget kita pokoknya ya. Nah kalau teteh-tetehnya nih berarti suka seblak ya berarti? Ya namanya orang Sunda. Kalau orang Sunda ya. Tapi boleh diceritain nggak pertama kali nyobain seblak? Kan pasti waktu kecil ya dibuatin sama ibu gitu makan seblak. Itu apakah langsung suka sama seblak ini atau gimana tuh? Kalau Teh Heni? Kalau saya sih langsung suka karena kan makanan di kampung. Sebetulnya kan yang originalnya itu kan cuma kerupuk aja, kerupuk ditambah bumbu bawang putih diulek sama lombok rawit itu kan, tambah kencur yang bumbu khasnya itu. Nah kalau di kampung dulu kan seperti itu awal mulanya. Cuman seiring waktu berjalan kan, modernnya ini ada topping-toppingnya, dinamakan topping biar tambah viral kan nama seblak itu. Ada topping-topping yang biasa dipakai di tom yum itu dicampur dengan kerupuk itu kan kalau di Bandung itu direbus. Sudah direbus, direndam sebentar, baru yang itu ditiriskan bumbunya itu dioseng-oseng yang udah di blender itu kan rawitnya itu yang dengan kencur. Nah itu kita langsung suka karena gimana ya lidah kita udah di sana. Ya. Udah kebiasaan gitu ya. Saya lahir di sana kan. Lahir di situ kan udah mulai. Merasa makanya begitu saya di Samarinda, wah ini seblaknya ada toppingnya karena seiring waktu perkembangan zaman yang sangat pesat sekali jadi dimodifikasi gitu kan. Modifikasi akhirnya ada topping-toppingnya dicampur dengan kayak apa ya? Ya suki gitu ya. Gitu. Yang campurannya di suki itu sekarang ada di seblak gitu. Ada di seblak sekarang. Jadi nggak cuman Sunda-Sundaan aja, tapi kayak ada campuran Jepangnya, Koreanya ada. Iya, makanya ini modifikasi ini kan. Ini tiga ini ya, Korean foods, Jepang food sama Indonesia food. Sunda food. Sunda food. Langsung gabung jadi satu. Semua itu. banyak yang suka sih kalau yang model kayak gitu. Emang berarti muda itu biasanya. Kalau Teis berarti memang juga langsung suka gitu ya Teh ya? Ya emang dan kalau dulu sebenarnya ini ya, kalau kata orang tua dulu sih, dulunya itu kan kayaknya kayak minyak goreng susah katanya zaman dulunya gitu kan. Itu seblak itu. Jadi katanya daripada ini susah ini masak terus nggak mateng itu kan gimana lagi kalau kerupuk selain digoreng kan bisa dimakannya, makanya lah dibikin gitu. Karena orang Sunda itu banyak ininya, idenya. Apa-apa ada aja. Coba dari itu kan dari bahan-bahan
kanji ini kerupuk ya, itu diantaranya seblak. Terus kayak cireng, cipuk, cibai, itu kan cici semua. Itu kan orang Sunda itu. Iya, apa aja bisa dibuat Bisa tanpa dibuat kita juga tanpa kepikiran lah, Nah, gitu ya Teh ya. Tapi Teh, kalau zaman sekarang tuh kan banyak yang viral di TikTok, kayaknya tuh misalnya contoh kayak orang-orang yang pacaran gitu sukanya bawain ceweknya seblak karena cewek-ceweknya yang suka seblak gitu. Tapi kalau saya lihat juga tuh kebanyakan justru yang suka memang cewek-ceweknya sih. Kalau cowok-cowoknya justru nggak terlalu suka gitu Teh sama seblak. Kalau orang Sunda gimana? Cowok akang-akang ini juga suka seblak ya, atau enggak? Ada, ya sebagian ya yang namanya orang gitu. Apalagi kita orang Sunda ini kan mungkin di keluarganya udah biasa disediain masakan itu, ya ini aja, suka aja gitu. Oh, seneng aja ya. Mungkin karena bukan orang Sunda biasanya sih yang cowok-cowoknya ini, akang-akangnya mungkin. Jadi nggak sesuai sama lidahnya lah mungkin menurut dia. Iya, tapi rata-rata cewek-cewek orang manapun suka seblak sih. Iya, kalau cowok-cowok kayaknya justru nggak terlalu suka memang Teh kalau saya lihat. Kan daya tariknya Sunda gitu. Oh iya, dari makanannya, dari peyemnya, peyembuan. Aduh, oke deh. Nah, kan Teh Is juga sama Teh Heni bisa dibilang pendatang lah ya, asli Sunda gitu Teh. Kalau Teh Is sama Teh Heni dulu pas datang ke sini, udah ada nggak sih seblak di Samarinda? Teh Heni gimana tuh? Waktu saya datang ke sini kan 2006 ya. Belum nemu. Tapi saya suka bikin sendiri. Oh, aman jadi ya. Bahan-bahan ada ya berarti di sini ya? Kerupuk ada banyak. Itu mengenalkan sama anak saya. Saya kan bawa ke sini, anak saya masih usia 4 tahun kan. Belum kenal lah seblak, belum tahu. Nanti besar-besar saya masak apa, Mak? Masak seblak. Apa itu seblak? Kan belum viral tuh. Jadi akhirnya dicobain. Akhirnya yang anak pertama itu suka. Karena yang kedua itu lahir di sini kan, bukan darah Sunda. Nah, sudah gitu, Mak, tadi aku jalan dapat ini katanya, ada seblak di Samarinda. Oh ya Kak Bang, kita coba. Ternyata oh, seblaknya sudah dimodifikasi. Kalau saya bikin original kan, aslinya. Ternyata sudah sampai Samarinda sudah dimodifikasi, ada topping-toppingnya, terus ada kuahnya ya. Jadi banyak berkuah. Aslinya kan kalau originalnya sebenarnya enggak berkuah. Oh gitu ya? Enggak. Berarti kalau ada di Samarinda sekitaran tahun berapa tuh Teh? 2019 kalau yang saya kenal itu 2019. Oh, baru anak Teh Heni mengenalkan gitu ya? Ya, yang 2017 itu sudah ada tapi belum ini seblaknya ori enggak. Lidah kita kan beda kan? Kalau lidahnya orang Sunda itu kan ini enak gak kiranya seblak-seblakan, kita coba aja. Nah, sudah menemukan saya seblak cocok dengan lidah ada. Sudah temu kebetulan dekat rumah sih. Tapi saya pantau saat ini memang karena tempatnya itu dekat dengan sekolahan SMA. Wah, luar biasa. Rame. Namanya Seblak Lintar. Itu ada di GoFood. Nah, itu tempatnya jadi promosi ya. Iya. Harusnya ada sponsor sih ini. Yang mau jadi sponsor langsung di bawah ini bisa dihubungin ya. Jadi bisa itu. Jadi baru tahun 2019-an ya. Baru ada di Samarinda. Awalnya mungkin jarang-jarang ya yang jual ya. Makanya bikin sendiri. Sebenarnya dulu itu pernah ada ya di saya awal-awal datang juga dari daerah Kemuning itu ada. Cuman gak begitu laku. Kenapa? Karena rasanya beda kah? Atau gimana? Karena orang sini mungkin gak kenal yang namanya bau kencur gitu kan. Jadi mereka ini bilangnya, kok ini makanan bau jamu katanya. Iya, awalnya begitu. Mungkin karena ini yang jual, mungkin dia seperti jualan di Sunda gitu kan, harus kencurnya banyak, kerasa banget gitu kan. Tapi kalau orang sini kan mungkin lain ininya. Jadi bilangnya ini kok makanan Bandung katanya bau jamu. Jadi nggak begitu laku waktu itu kan sama orang makanya penjual sekarang udah mulai di ini. Jadi request aja kalau kita memang yang memang lidah kita Sunda kan, Teh kencurnya banyakin gitu kalau kita beli. Tapi kan yang penjual itu udah tahu kan, karena sudah tahu situasi keadaan di sini kan. Nah, jadi orang-orang kan aneh kan, asing kok makanannya banyak kencur. Kalau kebanyakan kencur tuh mereka nggak tapi masuk. Kalau kita kan memang makanya mereka bilangnya bau jamu. Ya. Kayak jamu. Oke, tapi
kan memang ini ya, maksudnya kencurnya banyakin gitu ya kalau. Iya emang kalau orang Sunda itu gitu. Itu Banyak banyak kencur kencurnya itu ya? atau banyak pedesnya kalau di Ya kalau Beri pedes bandingin. itu ya ini apa sih, kalau pedes itu ya relatif gimana orang sukanya gitu. Tapi kalau orang Sunda rata-rata Kalau suka orang pedes. pedes. Hanya Kenapa pedes kan? Itu. Karena dingin di sana. Iya. Jadi kalau Lombok sedikit nggak terasa panasnya. Pokoknya saya tuh pernah bawa makanan ke sini, saya sendiri gitu ya. Di sini nggak tahan, tapi kalau di sana tahan aja gitu itu. Pedesnya itu. Karena di sana itu mungkin ya itu hawa-hawa dinginnya itu yang bikin hangat badan kan. Oke. Nah, jadi penasaran gitu. Kan kata TI sama Teh ini tadi kalau seblak di Samarinda tuh banyak dimodifikasi lah ya. Nah, berarti resep seblak asli Sunda tuh gimana sih Teh? Kalau yang dulu itu, kalau di Sunda itu ada ini. Ori. Yang ori itu ya, kerupuknya itu namanya itu di sana Kemplang. Sumbersari, Sumbersari. Kemplang, Sumbersari itu terkenal itu. Nah, warnanya itu oranye. Oren. Warnanya oranye. Jadi itu yang enak dibikin seblak. Emang sama kerupuk-kerupuk di sini beda. Beda kalau misalkan asli itu yang warna oranye itu dibikin seblak itu enak beda. Beda ya. Berarti kerupuknya harus ada yang tertentu juga gitu yang dipakai. Iya, tapi kalau di sini kan dipakai itu juga yang penting bumbunya enak ya enak aja. Cuman nggak tahu ya karena mungkin udah nggak tahu sugesti juga sih. Kalau di Bandung itu warnanya oranye, ininya dari Sumbersari itu enak gitu kerupuknya. Nah itu kalau pas di sini kok agak beda gitu karena lidah kita mungkin. Oke, nah kayaknya jadi penasaran gitu Teh. Rasa seblak yang asli itu gimana sih? Saya dengar-dengar tuh adalah sponsor di sini ya. Wah, boleh nih. Boleh dicoba. Boleh dicoba, silahkan. Gimana nih? Aduh, Coba bentar ya. jadi penasaran deh. Ini Teh ini silahkan. Wah, ini harusnya yang nyobain tuh yang Coba. lidahnya orang sini. Saya Boleh. Kalau kita kan udah biasa. udah biasa ya. Tuh, gimana coba podcast kalian langsung makan. Biasanya Ya kan jangan apapun juga kita ini jangan cuma cerita. Harus ada fisiknya. Nah, harus ada bukti. biasanya tuan rumah loh yang ngasih makan ini. Ini Ya, harus. Ya kan Itu karena spesial. yang aslinya orang Sunda kan. Oh iya sih benar. Kalau tuan rumahnya nanti rasanya kayak apa? Iya sih benar Ya, Teh. itu kan. Aduh. Jadi Coba. enak nih. Coba lah. Kalau ini karena sebenarnya harusnya kerupuk yang itu ya. Yang kecil-kecil Mir. itu nah. Yang kecil-kecil, yang kerupuk apa sih kalau Untuk orang Sunda bubur, bilangnya bubur. kemplang buat bubur itu. Nah kalau di sini karena Ya, berhubung kunyil ya. kemarin Bukan. itu sempat viral yang ini apa sih seblak Rafael. Iya. Nah ini Seblak nih tatangga. seblak tatangga. Waduh. Nah jadi cobainlah ini seblak tatangga. Cukup Teh segini aja dulu Teh. Oh, iya. Iya. Ini. Takutnya tidak sesuai dengan pedesnya ini loh. lidahnya Iya. Ya sebenarnya tahan aja sih pedes Teh, cuman takutnya kepedesan gitu. Nah, boleh. Nah, Nih, bisa dilihat bentuk seblak asli kayak gini ya Teh ya. Ini seblak buatan Teh Iis. Ya, ala Teh Is. Oke. Nih, jadi ada ijo-ijonya, ijonya sambal ya. Hijau tuh iya rawit. harusnya Rawit. emang kalau seblak ini enaknya itu dari rawitnya rawit ijo. Harus. Iya. Iya. Mm-mm. Nah, jadi kalau seblak ini kan seblak yang tetangga ya. Iya, Kang Seblak tetangga. tetangga ini emang harus rawitnya rawit ijo, bukan tapi saya campur rawit merah gitu kan, biar ada variasi warna. Oh. Ya enggak Ya, kayak rumput-rumput aja Ya, gitu ya. kayak rumput gitu kan. Nah, kalau ini tuh kerupuknya Naik itu kan yang dibilangnya apa sih? Kerupuk mawar kalau di sini bilangnya ya. Kalau kita mah di sana di Bandung itu bilangnya kerupuk Palembang. Karena ini yang bentuknya ini kerupuk Palembang kalau di sana bilangnya. Nah, ini kerupuk mawar ini itu biasanya kan kita rebus dulu. Direbus terus tiriskan, terus kita bikin bumbu. Nah, ini bumbunya kencur, bawang putih sama itu aja lombok rawit. Hijau. Nah, itu seasoningnya aja kan ya, kayak garam, gula gitu kan, penyedap Dikit. apa gitu. Nah, ini nih jadinya. Nggak pakai kuah.
nggak pakai Nggak pakai kuah kuah ini. Aslinya Nah yang ini ori itu nih. ada dua macam ya. Cara masaknya ini ada dua macam. Ada yang bumbunya itu kita ulek, disiram sama minyak panas. Nah itu si bumbunya. Ada yang model gitu, ada juga yang misalkan manasin minyak, digoreng bumbunya. Nah itu dua macam gitu. Tapi kerupuknya udah direbus. Tapi kalau kerupuknya tetap udah direbus, harus direbus dulu. Iya, Kerupuknya. bukan yang garing ya, lain. Iya, lain. Nanti Kalau jadi yang bukan garing, seblak. Bukan seblak itu. Kayaknya kita daripada dianggurin langsung aja nggak Iya, sih iya. dicicipin? Dicicipin. Ayo kita bareng-bareng makan. Mari. Seblak makan seblak ya. Mari, jangan ngiler ya. Jangan ngiler ya. Coba deh. Oh. Gimana? Teh? Wow, Gimana? enak-enak. Saya memang kebetulan suka seblak sih. Cuman, Kencurnya gimana? mantap. Ini kencur banget ya, berarti ya. Ya saya bikinnya itu, yang kencur banget ini. Oh kebetulan memang seneng seblak sih teh, jadi aman. Jadi aman aja. Cuman kadar level kepedasannya hampir tidak sanggup. Tapi aman. Masih aman kan? Ini buat sahabat Buddha yang seneng kuliner pedas cocok banget sih sama yang satu ini ya tentunya. Iya. Boleh minum nggak? Ya, saya sendiri pun Kepedasan. Daripada dianggurin. Iya silahkan bisa diminum teh. Oh, kalau teh is sama teh ini kayaknya nggak perlu minum ya sebenarnya. tetap aja. Tetap aja minum kan. Oh tetap aja ya. Memang perlu Tapi kalau gitu. buat saya pedasnya biasa aja. Biasa aja ya kalau kita. Biasa aja teh. Biasa aja ini. Ini sebenarnya bisa lebih nih Wow. pedasnya. Aduh. Saya ini tadi itu dicoba ya dikurangi gitu. Oh karena tahu saya banget ya. Nah, Kayaknya nggak Yang ini makan deh. bukan kita aja. Ya, kita paham dirimu lah, Mir. Aduh jadi enak. Aduh. Ini mantap banget lah ya. Iya. Sebentar dulu. Kepedasan guys. Pedasan, guys. Aduh, Ya oke itu. deh. Berarti kalau kan Sunda ini kebanyakan kencur ya kulinernya. Perbedaannya selain itu apa tuh teh? Apakah memang identik dengan kencur atau gimana? Iya, kalau seblak ini Kalau ya seblak. identiknya itu dengan kencur. Kalau yang lain, kuliner lain Kuliner Ada. lain ada Ada karedok. karedok juga ya itu. pakai kencur juga? Pakai Ya, kencur kalau juga, kita. Kalau kita Hmm. karedok, terus ada lotek, kalau orang Sunda bilangnya lotek ya. Mm-mm. Kalau di Gado-gado. sini itu kayak gado-gado. Nah, kalau di sini Kalau di Sunda itu lotek bilangnya. Sama. pakai kencur juga. Pakai kencur juga. Harus pedas juga berarti. Ya, iya. Kalau makanan Sunda itu ini Pedas dan pedas kencur. dan kencur itu. Itu dua hal yang tidak bisa dilepas berarti ya Iya. dari kuliner Sunda. Terus ada juga kalau ini misalkan kita ini orang Sunda ini kadang-kadang bisa masak kayak kangkung gitu kan, Mm-mm. dikasih kencur itu, enak itu. Pakai kencur aja. Ya, Enggak, pakai iya, bumbu seblak lain, ini, nah. bumbu kayak bumbu seblak ini, Mm-mm. tapi di kangkung gitu. Dioseng. Oseng kangkung itu bumbunya bumbu seblak. Enak itu. Kayaknya bisa nih, boleh nggak sih nanti di lain kesempatan? Suatu hari. Aduh, ya pokoknya intinya kalau kita lihat seblak mah makin merajalela lah ya. Iya, Walaupun Sekarang pokoknya kemana-mana. Apalagi kalau lihat kan di TikTok itu orang Korea aja dikasih seblak. oh gitu ya. Ya. Cobain katanya ini, tapi mereka tetap nggak kuat dengan pedasnya. Makanya pakai level kan. Oh iya pakai level. Iya, Heeh, pakai heeh. level. Kalau orang yang jual. Tapi kalau Teh I sama Teh Heni ngelihat seblak itu dimodifikasi gitu, seneng nggak sih Teh? Apa mungkin ngerasa kayak kenapa sih kuliner seblak itu kayak kok dimodifikasi? Maksudnya nanti bakal ketinggalan nih, yang ori malah terhapuskan lah ibaratnya gitu. Enggak. Malah ini kan naik lagi nih. Iya kan, viral lagi kan. Enggak Ini lah, bumbu kita kan yang mengikuti aslinya. zaman juga. Iya. Soalnya kalau Kalau- sekarang ini apa sih kayak anak-anak ini kan enggak Maunya yang begitu- kekinian gitu. Yang Jadi kekinian seblaknya kan jadi mereka. kekinian kan. Mm-mm. Kalau yang ini ibaratnya anu lah, klasik kan. Yang Kalau klasiknya yang- ini. Kalau Original. sekarang original. Kalau sekarang kan kalau jadi kekinian anak-anak akhirnya penasaran kan. Penasaran Apa sih gitu kan. katanya seblak. Mm-mm. Jadi kayak pengen tahu juga nggak sih originalnya gimana sih gitu. Ya itu kan jangan sampai lah anak-anak ini sekarang kan di ininya sama
tom yum lah sama ini kan kalau ininya makanan makanan gitu kan mereka sekarang. Tapi kalau ini ini seblak ternyata gitu. Tapi emang ada ininya apa topping-toppingnya yang lain. Tapi kalau saya sendiri ya lebih enak yang originalnya. Iya. Saya nggak begitu masuk gitu yang kayak dipakai apa macam-macam gitu. Saya kalau kangen masak sendiri. Karena kan sesuai selera kan. Kalau sudah pakai topping-topping, tapi kalau pakai ada kan sekarang toppingnya ceker. Nah itu bisa lah masuk ceker, terus ada pakai bakso, pakai sosis gitu kan, pakai bakso aci gitu. Pokoknya Sunda itu banyak sekali Mir. Kalau cireng masuk juga nggak sih seblak? Enggak. Cireng itu bumbu rujak. Oh iya bisa. Jadi ininya disebutnya itu kayak cireng salju ya. Jadi cirengnya ini digoreng gitu kering, terus dikasih bumbu seblak ini. Wah enak juga. Oh masuk disiram, ya? Masuk disiram. Oke deh kalau gitu ya. Nah dengan dikenalnya nih kuliner Sunda nggak cuman di tanah Sunda aja tapi sampai kemana-mana khususnya di Samarinda teh, apa nih yang pengen disampaikan mengenai kuliner Sunda terutama seblak nih dari Teh Heni dulu deh. Kuliner untuk yang di sini ya alhamdulillah akhirnya kan anak saya yang lahir di sini jadi mengenal kan makanannya khas yang ada di Jawa Barat gitu, yang di sana seblak. Takutnya kan nanti kan misalkan pulang kampung, makanan apa ini mak katanya kan. Tapi kalau alhamdulillah dengan apa di sini jadi makanan populer gitu kan, jadi kekinian, banyak pecintanya seblak itu. Jadi anak saya mulai mengenal apa itu namanya seblak. Jadi nanti kalau suatu saat pulang kampung, pas jalan-jalan ke kampung ketemu seblak nggak asing lagi. Oh berarti betul jadi orang Sunda kok nggak tahu seblak. Nah, jadi alhamdulillah bersyukur, alhamdulillah terima kasih gitu para pecinta seblak. Saya senang, saya bangga itu. Seblaknya bisa ada populer di sini di Samarinda. Baik, Teh Iis silahkan. Pengobat rindu. Dalam ya. Dalam. Berat Ya iyalah, kangen sama kampung halaman kan. Bikin seblak gitu kan. Makanya di sini perasaan sekarang kayak di Bandung aja gitu. Karena di sini ada yang jualan seblak, di sini ada yang jualan seblak kan. Jadi ya itu pengobat rindu. Asik, dalam ya. Kalau saya sih sebenarnya karena anak-anak itu ya udah mengenal juga kan, karena kebetulan saya pindah ke Samarinda ini udah besar-besar kan. Kalau saya lahir di sini ya, 2. Kalau ini kan lahir di sini, jadi kemungkinan anak saya 2 lahir di sini. Tapi kalau ini kan saya anak-anaknya udah besar pindah ke sininya, jadi ya itu. Cuman untuk saya itu bersyukurnya yaitu pengobat rindu. Kampung halaman, tukang rindu. Jadi ngerasa Samarinda tuh kampung halaman sendiri gitu ya. Nah itu, jadi sekarang udah banyak orang Sunda di sini. Karena kebanyakan sekarang kebetulan juga banyak orang Sunda juga gitu kan. Jadi ada paguyuban ya kan. Iya ada paguyubannya juga gitu kan. Ya, itu. Jadi nggak merasa sendiri gitu. Tapi sebenarnya gini, kadang orang sini juga, saya itu kebetulan ada tempat di lingkungan yang nggak ada orang Sundanya gitu ya. Di lingkungan saya itu, mereka itu malah gitu, kita bikin seblak yuk gitu. Nah itu jadi seneng juga kan. Ini makanan khas kita nih gitu. Orang-orang pada kenal gitu. Kadang mereka juga gitu karena sekarang ini dengan kekuatan teknologi kan, komunikasi lebih cepat. Jadi mereka itu mungkin lihat kayak di TikTok di apa gitu kan, resep-resep ini gitu. Jadi mereka ini kita bikin seblak gitu. Jadi sekarang udah dikenal sama bangga ya pastinya ya udah dikenal di sini juga gitu. Baik kalau gitu Teh Iis, Teh Heni, terima kasih sudah mau ngobrol-ngobrol kesempatan kali ini ya. Sehat selalu Teh. Nanti ditunggu lagi obrolan selanjutnya lah ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya sudah diundang ke sini. Iya, sama-sama Teh. Baik kalau gitu sahabat budaya, itu tadi ya obrolan kita mengenai seblak dan kepopulerannya di Samarinda. Kalau gitu terima kasih untuk sahabat budaya yang sudah mantengin sampai sekarang. Saya Mira pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan.